Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanaya Tabita Ulansari, NIM 2018-121-020, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Eka Putri Puspasari Magister Pendidikan. Kali ini, saya akan membahas tentang salah satu peninggalan sejarah dari Pythagoras. Materi yang akan saya bahas yaitu Golden Ratio dan Pentagram. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak pemaparan saya ini sampai selesai. Yang pertama, yaitu Golden Ratio. Dari segi bahasa, Golden Ratio terdiri dari dua kata, yaitu gold yang berarti emas dan rasio yang berarti perbandingan. Jadi, secara bahasa, Golden Ratio artinya perbandingan emas. Kata emas pada Golden Ratio bukan untuk ungkapan sebuah perhiasan, namun hanya kiasan yang menyatakan bahwa Golden Ratio atau dapat kita sebut perbandingan emas adalah perbandingan berharga, karena diyakini sebagai proporsi ideal dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Secara umum, Golden Ratio disimbolkan dengan huruf ke-21 dari abad Yunani, yaitu pi. Huruf kecil sebelah kiri dan huruf besar sebelah kanan. Seperti apa Golden Ratio? Yaitu, dua nilai dianggap berada dalam hubungan Golden Ratio jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terdapat nilai yang sama besar dengan rasio antara nilai yang besar terhadap nilai yang kecil. Untuk dapat lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Misal, kita mempunyai ruas garis A dan B, dengan A lebih besar dari B, lebih besar dari 0. Seperti yang ada di gambar, artinya pi sama dengan A plus B per A sama dengan A per B. Perhitungan nilai Golden Ratio. Dua nilai A dan B dinyatakan berada dalam rasio emas jika pi sama dengan A plus B per A sama dengan A per B. Maka A plus B per A sama dengan A per B. 1 plus B per A sama dengan A per B. 1 ditambah 1 per pi sama dengan pi. Pi ditambah 1 sama dengan pi kuadrat. Pi kuadrat dikurang pi dikurang 1 sama dengan 0. Pi dikurang 1 per 2 kuadrat dikurang 5 per 4 sama dengan 0. Pi dikurang 1 per 2 kuadrat sama dengan 5 per 4. Pi dikurang 1 per 2 sama dengan plus minus akar 5 per 2. Pi sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Karena pi merupakan perbandingan, sehingga tidak mungkin nilainya negatif. Maka nilai yang memenuhi adalah pi sama dengan 1 plus akar 5 per 2, atau dalam bentuk desimal, pi sama dengan 1,61803398887 bla bla bla. Perlu diketahui bahwa pi juga merupakan bilangan irasional. Nilai rasio emas atau pi lebih lengkap dalam berbagai bentuk, lihat tabel berikut. Dapat dilihat tempat bilangan irasional. Dalam biner itu angkanya 1.100.111 seperti yang ada di tabel. Dalam desimal ditulis 1,61803 bla bla bla. Dalam heksadesimal 1,9E3779B bla bla bla. Selanjutnya pembagian berkelanjutan. Lalu bentuk aljabar yaitu 1 plus akar 5 per 2. Kemudian seri infinite seperti yang ada di tabel. Kemudian Golden Ratio dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang arsitektur. Dapat dilihat rasio emas pada piramida, pada sebuah gedung, pada Parthenon, pada gedung Parthenon juga. Kemudian Golden Ratio pada bidang seni, pada lukisan sebuah gambar yang ada orang-orangnya, pada ombak, lukisan ombak air laut. Kemudian pada bidang biologi, seperti yang terlihat pada gambar,
ini persegi panjang emas, ada rasio emas yang terdapat pada bunga, ada rasio emas pada keong, ada rasio emas terdapat pada DNA, terdapat pada tubuh manusia, dan terdapat pada proporsi tangan manusia. Selanjutnya, yaitu pentagram. Pentagram adalah sebuah lambang yang berbentuk bintang berujung lancip 5 yang digambar dengan 5 garis lurus. Kata pentagram berasal dari bahasa Yunani, yaitu pentagramon atau pentagramos, yang artinya sebuah kata yang mempunyai makna bergaris 5 atau 5 garis. Dalam KBBI, pentagram berarti bintang bersudut 5. Cara menggambar pentagram yaitu dengan menggambar sebuah pentagon terlebih dahulu, yaitu dengan menghubungkan sudut-sudutnya dengan garis atau menghapus pentagon terlebih dahulu yang digambar. Untuk lebih mudahnya memahami ilustrasi berikut. Garis lurus ada 5, di dalamnya ada pentagon, dihapus jadilah seperti gambar di sebelah kanan. Jadi sebenarnya pentagram adalah poligon khusus yang disebut poligon bintang. Poli artinya banyak, gon artinya sudut. Jadi poligon adalah banyak sudut. Gambarnya. Kemudian, pentagram digunakan secara simbolis pada masa Yunani kuno dan Babilonia. Pentagram dihubungkan dengan ilmu sihir, sehingga dikenal dengan simbol magis dan juga dikenal sebagai simbol suci di banyak agama. Contohnya, kepercayaan paganisme menggunakan kalung berbentuk pentagram sebagai simbol kesucian. Yang kedua, kepercayaan Kristen pernah menggunakan pentagram sebagai lambang 5 luka Yesus Kristus. Yang ketiga, kepercayaan satanis, kepercayaan terhadap setan, menggunakan pentagram sebagai bentuk ritual pemujaan. Selain itu, pentagram juga digunakan pada bendera di beberapa negara. Diyakini bahwa pentagram melambangkan hubungan antara Tuhan dan negara tersebut. Berikut adalah negara-negara yang menggunakan pentagram pada lambang negaranya. Ada Aljazair, Amerika Serikat, Angola, Bosnia, Burkina, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Grenada, dan sebagainya. Nah teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.